Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang penilaian ombudsman di puskesmas. Materi ini yang buat Bu Kapus ya. Karena ada kaji banding dari puskesmas lain ke puskesmas Palang terkait penilaian oleh ombudsman. Sebelumnya puskesmas Palang sudah dinilai oleh ombudsman ya. Yang pertama kita pelajari dulu apa itu ombudsman ya, dan dia itu menilai apa. Kita coba search di Google ombudsman Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi yang diawasi oleh ombudsman adalah pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh negara, pemerintahan yang termasuk BUMN, BUMD, kemudian swasta, perseorangan, itu juga dinilai oleh ombudsman. Di dalam penilaiannya yang harus dipersiapkan adalah yang pertama itu dokumen ya. Pasti minta dokumen, ada 18 dokumen yang harus dipersiapkan. Ini adalah contoh kelengkapan dokumen penilaian ombudsman tahun 2022. Jadi di tahun 2022 itu Puskesmas Palang sudah didatangi oleh ombudsman. Ada 18 folder yang dalam folder tersebut sudah ada isinya berdasarkan permintaan ombudsman. Folder yang pertama itu laporan hasil berita acara pengawasan oleh inspektorat. Jadi setiap dibuka di sini sudah diisi. Jadi inspektorat datang di puskesmas pada tahun 2021 itu pengawasan pelaksanaan vaksin COVID, di mana inspektorat menghitung stok dari vaksin COVID tersebut. 2022 juga inspektorat datang ya. Kemudian data kepegawaian, ini adalah data kepegawaian puskesmas kita isinya. Kemudian yang ketiga adalah laporan hasil analisis beban kerja atau ABK. Ini diisi data rencana kebutuhan tahun 2021 dan tahun 2022. Kemudian yang keempat adalah laporan hasil berita acara kegiatan penjaminan mutu. Jadi ada audit internal dan rapat tinjauan manajemen mutu. Kemudian harus ada kebijakan mutu dan SK tim manajemen mutu. Yang kelima adalah SOP yang diminta dokumennya. SOP ini ada SOP pelayanan. Ini untuk dokumen yang kelima ini, standar operasional prosedur ini, ada SK dilampiri 2 SOP yang terbanyak untuk pelayanan publik. Kemudian yang keenam ini data survei kepuasan masyarakat atau SKM tahun 2001 dan 2022. Lanjut yang ketujuh adalah SKP tahunan. SKP ini adalah sasaran kinerja pegawai tahun 2001 dan 2022. Ini dalam bentuk PDF ya. File-file yang diupload atau yang masukkan dalam folder itu sudah dalam bentuk PDF. Kemudian laporan kinerja bulanan tahun 2021 ada PKP. PKP adalah penilaian kinerja puskesmas. Ini ada 2 folder, PKP tahun 2021 dan PKP tahun 2022. Selanjutnya untuk
Yang ke-9 atau dokumen yang diminta nomor 9 ini adalah laporan evaluasi pengaduan. Laporan evaluasi pengaduan ini kan pengaduannya itu per semester buat laporannya di semester 1, semester 2 tahun 2021 dan semester 1 di tahun 2022. Contoh bentuk laporan evaluasi pengaduannya saya buka. Jadi sudah dalam bentuk buku laporan seperti ini ya. Kalau ditanya isinya apa, isinya mulai dari latar belakang, kemudian dari SDM Sapras pengaduan, kemudian di akhirnya di bab 3-nya, bab 2 kok bab 3 ya, bab 2-nya untuk pelaksanaan kegiatan pengaduan ini ya. Status penanganan pengaduan selesai berapa, sedang proses berapa. Kemudian saluran pengaduannya juga ditulis. Ini pengaduannya lewat mana yang diadukan. Misal lewat WA, ya kita tulis WhatsApp, ini kita ganti 1. Seperti itulah cara membuat laporan evaluasi pengaduan per semester. Lanjut yang ke-10, laporan penilaian eksternal. Untuk laporan penilaian eksternal ini di puskesmas kita tidak punya ya, belum punya penilaian eksternal. Jadi kosong, otomatis nilai akan berkurang jika tidak ada isinya ya. Kemudian yang ke-11, perda atau pergub atau perwal atau perbub terkait tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Ini adalah SK uraian tugas ya isinya itu. Kemudian yang ke-12, surat keputusan tugas, fungsi, kewenangan pejabat di bidang pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Di sini ada SK pengelola pengaduan pelayanan ya untuk menjawab nomor 12 ini. Kemudian yang ke-13, perda atau pergub atau perwal terkait keputusan terkait standar pelayanan. Ini standar pelayanannya. Jadi di depan ruangan pun harus ada tulisan ya tentang standar pelayanan tiap ruang. Dan isi dari yang ada di depan ruangan itu adalah isi yang ada di SK ini ya. Ada persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, biaya, tarif. Ada 6 kok. Yang kelima, produk pelayanan dan penanganan pengaduan. Itu adalah isi yang harus ada di depan ruangan terkait dengan standar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang ke-14, laporan hasil acara kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan pengaduan. Jadi laporan dari tim pengaduan ya. Dibuat juga per semester sama dengan laporan evaluasi pengaduan. Semester 1, semester 2, 1 tahun 2 kali. Kemudian form tindak lanjut surat pesanan elektronik terkait pengelolaan pengaduan. Jadi harus ada tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Misal masyarakat menulis pengaduannya di Facebook, kita harus juga menjawab. Kemudian misal masyarakat mengulas layanan atau melakukan pengaduan di Google Map ya, itu kan juga bisa kita tulis mengadu di situ. Itu harus kita jawab.
Dan yang sudah kita jawab itu kita screenshot ya. Ini pengaduan yang ada di Google Map. Kita sudah ada pengaduan, kita jawab, kita screenshot untuk dokumentasi agar kita bisa seperti ini ya. Apa hari ini buka enggak? Kita harus menjawab. Kemudian kalau bisa di web ini dikasih jam kerja supaya masyarakat tahu dan pertanyaan dijawab. Semoga bisa maju. Ini harus kita jawab ya. Ini enggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Untuk aduan-aduan dari masyarakat itu kita buat rekapitulasi, kemudian dilakukan tindak lanjut. Setelah itu hasil aduannya pun kita screenshot, kita masukkan website untuk digunakan sebagai dokumen. Sudah sampai nomor 15, sekarang nomor 16. Surat keputusan atau SK petugas atau pejabat pengaduan. Ini adalah SK penanganan pengaduan isinya ya. Kemudian yang ke-17, data atau laporan jumlah pengaduan yang diterima selama tahun 2019 sampai 2021. Jadi sudah terekap semua ya data pengaduan dari 2019 sampai 2022. Datanya itu dimasukkan register per semester. Jadi tiap semester itu merekap semester 1 dan semester 2. 1 tahun ada 2 kali. Kemudian yang terakhir yang ke-18. Yang ke-18 ini adalah data atau laporan pengaduan yang diselesaikan. Jadi dari data register tersebut nomor 17 ini di follow up ke data yang ke-18 ini. Jadi register itu sudah ditindaklanjuti. Jika sudah ditindaklanjuti, ini ada ditambahi keterangan lagi. Ini sudah ditindaklanjuti atau belum, keterangannya selesai atau belum selesai. Kemudian juga diminta membuat grafik juga. Buat grafik agar membacanya itu lebih mudah. Ini grafiknya ya. 2019 ada 34 pengaduan. Pengaduan terselesaikan 34, persentase 100% ya. 2020 ada 9, 2021 ada 4, dan 2022 ada 1. Jadi semakin menurun jumlah pengaduan ini. Membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik atau pelayanan pada masyarakat semakin baik. Persentasenya ini terselesaikan jadi 100% semua ya. Kalau dibuat grafik seperti ini. Kemudian sudah selesai ya. Ini sudah. Jadi tadi adalah 18 data penilaian yang diperlukan untuk memenuhi kelengkapan dokumen penilaian ombudsman. Untuk tambahan ini ya, ini kita buat sendirilah. Seperti SK, kemudian standar layanan publik seperti ini ya. Kita contohkan satu ini buat sendiri, buat satu per ruangan ya. Jadi per ruangan harus ada satu yang ditempel di depan. Tujuannya agar masyarakat ini bisa tahu, ini layanannya apa. Kemudian sistem mekanismenya bagaimana, jangka waktu pelayanannya itu berapa menit, biayanya berapa, produk yang diberikan kepada masyarakat itu apa, dan ada penanganan pengaduannya itu bagaimana. Jadi ini saya buat banner, kemudian saya bingkai, kemudian ditempelkan tiap depan ruangan. Jadi sudah ada sendiri-sendiri ya. Tadi yang farmasi, ini yang gizi, ini laborat, pendaftaran, poli umum, poli gigi, KB, poli khusus, dan poli KIA. Selanjutnya kita akan belajar dari presentasi kepala puskesmas saya. Kita perbesar lagi. Tadi kan kita sudah mengulas dokumennya itu apa saja.
Jadi penilaiannya adalah pengawasan pelayanan publik dari Ombudsman. Pelaksanaannya hari Senin 26 September tahun 2022. Ombudsman ya seperti yang kita searching tadi, Ombudsman itu apa? Jadi intinya Ombudsman adalah badan penilai layanan publik yang dinilai itu bisa dari BUMN, BUMD, swasta juga bisa. Maksud penilaiannya pemenuhan standar pelayanan, SAPRAS, kompetensi dari penyelenggara layanan, dan pengelolaan pengaduan. Tujuan penilaiannya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terjadinya maladministrasi. Dimensi penilaian Ombudsman ada 4 ya: uji kompetensi, pemenuhan standar pelayanan, wawancara pengguna layanan, dan pengelolaan pengaduan dan sarana prasarana. Ini uji kompetensi, ada proses wawancara, kepala puskesmas dan 3 staf. Yang pertama itu PJ UKP, ketua tim pengaduan, dan 1 anggota tim pengaduan. Untuk kisi-kisi pertanyaannya, yang pertama itu pengetahuan tentang komponen standar pelayanan. Yang kedua, pengetahuan terkait tugas dan wewenang jabatan. Yang ketiga, pengetahuan tentang lembaga Ombudsman. Dan yang keempat, pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi. Dan yang kelima, pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal. Ini adalah contoh maladministrasi ya. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, menimbulkan kerugian secara material dan imaterial bagi masyarakat dan perorangan. 10 macam maladministrasi. Ini dasarnya dari Peraturan Ombudsman nomor 48 tahun 2020 ya. Jadi 10 macam ini juga harus dihafalkan, siapa tahu Ombudsman tanya. Macam pertama dari maladministrasi adalah penundaan berlarut. Yang kedua, permintaan imbalan. Yang ketiga, penyimpangan prosedur. Yang keempat, tidak kompeten. Yang kelima, tidak patuh, tidak sopan, dan tidak pantas. Yang keenam, tidak memberikan pelayanan. Yang ketujuh, penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan, berpihak. Dan yang kesembilan, konflik kepentingan. Dan terakhir yang ke-10 adalah diskriminasi. Pemenuhan standar pelayanan. Standar pelayanan yang sudah kita bahas tadi, yang ada harus isi dari standar pelayanan itu tertempel di depan ruangan yang menjelaskan masyarakat ini dapat pelayanan apa, biayanya berapa, kemudian waktunya berapa, itu masuk di sini ya. Standar pelayanan ada 6 komponen dan 8 manufaktur. Yang perlu ditempelkan di depan ruangan adalah 6 komponen saja, 8 manufakturnya tidak usah. Sama isinya, syarat, prosedur, waktu, biaya, produk, dan pengelolaan pengaduan. Kemudian standar keselamatan, identifikasi pasien, jalur evakuasi, titik kumpul, APAR, RAM, kursi roda, toilet khusus, dan CCTV. Ini konsepnya seperti ini. Ada 3 orang yang diwawancara di ruang kampus ya. Kemudian tim ombudsman lainnya itu keliling di puskesmas, melihat ada ndak jalur evakuasinya, ada ndak titik kumpulnya, punya APAR ndak, kadaluarsa tidak APARnya, punya RAM tidak, punya kursi roda tidak, ada toilet khusus tidak. Toilet khusus ini toilet untuk disabilitas ya, punya RAM juga. Kemudian punya CCTV atau tidak, seperti itu. Nah, ini contoh standar pelayanan yang saya jelaskan tadi ya. Wawancara pengguna layanan. Untuk wawancara pengguna layanan ini karena tim ombudsman datang di puskesmas itu pelayanan sudah selesai jam 2-an lah. Pelayanan sudah selesai, maka tim ombudsman minta nomor-nomor pasien untuk ditelepon ya, disampling 4-5 pasien. Teknis menggunakan wawancara langsung. Jika
jika sudah tidak ada pasien bisa lewat telepon ya. Kalau datangnya pagi otomatis ada pasien, maka akan langsung pasiennya yang diwawancara. Karena ini datangnya siang, sudah tidak ada pasien, minta disamplingkan 4-5 pasien, dimintai nomor HP ya. Nomor HP tersebut dikirimkan ke tim ombudsman untuk dilakukan wawancara. Ini contoh pertanyaan kepada pasien. Penundaan berlarut, permintaan imbalan, pengelolaan pengaduan. Ini sarana pengaduan di Puskesmas Palang ya. Ini saya buat barcode ini. Sebelumnya kan tidak ada ya. Ada Google Form, saya buatkan barcode sekalian. Nah, jadi di depan Puskesmas sudah ada alur pengaduannya bagaimana, kemudian sarana pengaduannya bagaimana. Nah, ini 18 dokumen tadi yang sudah kita bedah isinya ya. Ini maklumat pelayanan, kemudian atribut pemberi layanan, kemudian sarpras. Sarpras ini yang dicari juga ruang laktasi itu juga dicari ya. Jadi ada ruang laktasinya, tanda, kemudian ruang ramah anaknya ada ndak, ini juga dicari. Dan tim yang berkeliling itu memfoto untuk mendokumentasikan realnya itu ada atau tidak. Ini adalah RAM. Kemudian kalau ini untuk kursi pasien prioritas ya. Jadi untuk strategi menghadapi penilaian ombudsman ini, yang pertama persiapan dokumen, ada 18 dokumen, kemudian pelajari, hafalkan, dan mendiseminasi yang dari ombudsman sendiri yang perlu dipersiapkan ya. Yang perlu dipelajari adalah poin A sampai E ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan seterusnya. Kemudian melengkapi komponen dan berdoa dan mempersiapkan diri. Ini adalah pesan dari kepala puskesmas saya ini. Dan terakhir, terima kasih. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar formasi klinis. Semangat belajar.